Halo, perkenalkan, nama saya Veronica Evantiosari. Saya mahasiswa semester 3 program studi bimbingan konseling. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar komunikasi konseling. Seperti yang kita ketahui, konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan klien. Dalam komunikasi konseling terdapat 17 teknik. Yang pertama yaitu perhatian. Perhatian merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memusatkan perhatiannya kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana kondusif sehingga klien merasa bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikirannya. Keterampilan ini meliputi yang pertama, posisi badan konselor, yang kedua, kontak mata dengan konselor, yang ketiga, konselor mendengarkan. Yang kedua yaitu teknik pembuka. Teknik pembuka adalah keterampilan atau teknik membuka atau memulai komunikasi atau hubungan konseling. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama, penyambutan. Dalam penyambutan ini terdapat dua jenis, di mana yaitu penyambutan verbal dan penyambutan nonverbal. Yang kedua, pembicaraan topik netral. Pembicaraan topik netral ini adalah bahan pembicaraan yang sifatnya umum, tidak menyinggung perasaan klien. Yang ketiga, memindahkan topik netral ke pemulaan konseling, di mana konselor mengembangkan sebagian topik netral, misalnya itu tadi hobimu bermain musik, lalu bagaimana dengan prestasimu dalam perkuliahan? Yang ketiga adalah teknik penerimaan, yaitu teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh klien. Bentuknya itu satu, verbal. Bentuk verbalnya ini terbagi menjadi dua, yaitu verbal panjang dan verbal pendek. Yang kedua, nonverbal. Contohnya itu anggukan kepala, posisi duduk condong ke depan, dan lain-lain. Sedangkan contoh verbal pendek yaitu seperti teruskan, ya, lalu, kemudian. Sedangkan verbal panjang yaitu saya memahami, saya menghayati, saya dapat merasakan, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah pengulangan. Pengulangan yaitu teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien sebagai sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Cara dalam pengulangan ini yang pertama, pengulangan harus persis sama dengan pernyataan klien, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang kedua, intonasi konselor hendaknya variatif dengan memperhatikan pernyataan klien. Yang kelima yaitu pemantulkan perasaan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap terkandung di balik pernyataan klien. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu hindari stereotip, pilih waktu yang tepat untuk merespon pernyataan klien, gunakan kata-kata perasaan yang melambangkan perasaan atau sikap klien secara tepat. Kemudian terakhir, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan kondisi klien. Yang keenam yaitu klarifikasi. Ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Bentuknya itu, respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan, pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu adalah parafrase, yaitu kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Parafrase yang efektif yaitu 1. Klien menjadi merasa kebersamaan dengan pembimbing. Yang 2. Lebih mengarah pembicaraan klien berikutnya. Ketiga, dapat mengecek kecepatan atau kecermatan bimbingan dalam menangani klien. Cara parafrase yaitu 1. Dengarkan pesan utama dari kata-kata klien. Yang kedua, nyatakan kembali perasaan utama secara sederhana dan singkat. Yang ketiga, amati pertanda atau minta respon dari klien tentang kecermatan konselor. Kedelapan, pembatasan.
Pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batasan atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai apa adanya yang menjadi tujuan dalam konseling. Jenis-jenisnya itu yang pertama, time limit, yang kedua, role limit, yang ketiga, problem limit. Dan yang keempat adalah action limit. Yang kesembilan yaitu pengarahan. Pengarahan adalah keterampilan digunakan oleh konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut dengan keterampilan bertanya karena dalam penggunaannya hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya. Jenis-jenisnya seperti lead umum, yang kedua lead khusus. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan lead adalah satu, pada awal-awal pertemuan atau pembicaraan konselor hendaknya lebih banyak menggunakan lead umum daripada lead khusus. Hal ini menggunakan untuk memberi suasana kebebasan atau keluasan bagi klien. Yang kedua, hendaknya konselor dapat menggunakan variasi komunikasi dan tidak terpaku dengan teknik lead saja dalam pertemuan konseling. Yang ke-10 yaitu diam. Diam merupakan suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Tujuan yaitu pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mengorganisasi pikiran dan perasaan atau mereorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Yang kedua, mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Jenis-jenisnya yang pertama, silence dari konselor. Yang kedua, silence dari klien. 11. Penguatan atau dukungan. Penguatan atau dukungan digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar menjadi lebih yakin dan percaya diri. Jenis-jenisnya itu pertama yaitu penguatan prediksi, yang kedua penguatan postdiksi, yang ketiga penguatan faktual. Baik yang ke-12 yaitu teknik penolakan, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Jenis-jenisnya yaitu pertama, Contohnya, Pak, saya kemarin pacar saya mengirim surat kepada saya dan isinya dia mengatakan kalau mulai saat ini saya harus menjauh dari dia dan memutuskan hubungan dengan saya. Konselor, coba pikirkan masak-masak 4-5 kali lagi sebelum melaksanakan rencana itu. Penolakan secara halus. Yang ke-13 yaitu saran atau nasihat. Saran atau nasihat adalah teknik yang digunakan konselor untuk menasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Jenisnya itu yang pertama adalah advice langsung, yang kedua advice persuasif, dan yang ketiga advice alternatif. Yang ke-14 adalah teknik ringkasan atau kesimpulan, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan oleh klien pada proses komunikasi. Jenis yaitu pertama, sumari bagian, yang kedua, sumari akhir atau keseluruhan, yang ke-15 adalah teknik pertentangan. Teknik ini teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien dan kemudian konselor mengumpan balik kepada klien. Kesenjangan itu terjadi antara dua pernyataan, yang dua antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, yang ketiga antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal, yang keempat antara dua tingkah laku atau nonverbal. Yang ke-16 adalah penafsiran, yaitu teknik digunakan oleh konselor di mana berarti atau kena tingkah laku klien. Tujuannya adalah
Tujuan dari ini adalah membantu klien lebih memahami diri sendiri bila mana klien tersedia mempertimbangkan